Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't no mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy, but Perkenalkan kami dari Mahasiswa ITB. Di sini kami ingin mewawancarai usaha yaitu di ramen ya. Oke, kalau boleh tahu profil usaha kakak ini berdirinya itu kapan? Untuk awal mula kita untuk dari segi profil ya, profil usaha kita buka di tanggal 15 tahun lalu 2025 bulan Juli, dan hampir kita dua bulan lagi nih 1 tahun kita. Kalau boleh tahu bisa tercetusnya ide usaha ini? Itu awal mula tuh dari iseng sih ya, sebenarnya iseng dulu tuh. Awal mula tuh kayak kepengen kayak banyak di sini kan kayak jualan mie. Dulu ada beberapa kan ramen, cuma kan kurang mungkin kurang berminat, banyak yang kurang berminat. Dan mungkin kayak untuk tahun ini kayaknya masuk sih gitu. Lebih kalau kepengen kayak buka usaha ramen tuh kayaknya untuk saat ini masuk. Jadi putusin buat ke ramen. Tapi dulunya itu kakak pernah punya pengalaman sendiri? Sebenarnya tuh kalau misalkan pengalaman sih ada beberapa ya. Cuman dulu karena basicnya tuh dari saya kerja, terus kayak sembari kerja, sembari kuliah waktu itu, sembari buka usaha. Dan awal mula tuh ini bukan usaha pertama, udah ada kelima. Dulunya usaha apa aja kak? Usaha dulu tuh sebenarnya tuh kayak kita jualan roti ala Jepang juga, soffle pancake namanya. Cuman kita buka di peternakan. Ada beberapa kayak fried chicken, ada beberapa gorengan, beberapa usaha yang lain lah. Gitu. Kan tadi kakak menyinggung bahwa usahanya juga sambil berkuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Nah, dulu saya alumni Politeknik LPDG Jakarta. Oke. Tapi kakaknya asli orang sini? Asli di sini, asli Kebumen juga. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu kenapa milih di tempat ini? Nah, dulu tuh awal mula kalau misalkan buat kakaknya ini yang belum tahu, awal mula kita di alun-alun. Oh, alun-alun. Nah, kita branding awal mula tuh di situ, dan kebetulan di situ kita viral. Nah, kita viral, akhirnya kita memutusin nih buat segera pindah, akhirnya nemuin tempat ini. Ini udah paling mentok sih, ada tiga tempat, kita putusin pindah ke Pejaguan. Oke. Nah, kakaknya kan udah ada ide buat buka bisnis ramen ini. Nah, kalau boleh tahu untuk resepnya sendiri itu kakak bikin sendiri atau ada Kita bikin sendiri, cari sendiri, sembari kayak tutorial, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Intinya lah kita cari sembari kita kayak sembari kita nyari, ngeriset, sembari kita jajan makan ramen juga gitu loh. Kayak kita muter-muter Jogja, Semarang, sampai Purwokerto gitu. Itu kurang lebih berapa lama kakak ya? Kita buat ngeriset 3 bulan. 3 bulan. Itu udah dapetin resep yang pas, yang masuk. Dan pas waktu itu awal mula kita juga sembari nanyain, takutnya kurang masuk di lokal lidah Kebumen kan. Jadi kita sembari setiap ada customer atau pelanggan gitu, intinya tuh setiap hari minta saran ini kurang apa. Nah, nanti berjalannya waktu kita perbaiki. Sembari kita perbaiki. Nah, terus kalau awal target pasarnya itu? Kalau misalkan target sih sebenarnya nggak ada target kak. Cuman kayak planning, kalau misalkan targetnya itu kita yang penting cewek perempuan. Oh gitu. Karena yang suka jajan. Atau yang apa gitu ya, yang suka jajan sih, karena lebih tepatnya kayak gitu. Dan semua ternyata banyak dari segi dari generasi Gen up, semua alhamdulillah masuk kebetulan gitu. Terus juga kalau milih di tempat ini karena ada kampus juga atau gimana kak? Ini opsi ketiga sih sebenarnya. Kita milih kenapa di sini tuh kayak ada beberapa dulu kayak kita rapat umum lah, karena kita kan dulu awal mula ada partner, dan kebetulan partner kita udah keluar. Jadi kita mutusin di sini. Kalau boleh tahu awal buka ini atau modal awalnya berapa kak? Kalau modal awal tuh kurang lebih 60. 60. Itu udah bersih. Udah semua, ada dari segi mencakup semuanya 60, alat dan lain sebagainya lah. Itu 60. Kalau awal berdiri itu yang pegang itu berapa orang? Dulu awal megang berdua. Awal mula berdua. Karena kita awal mula kita berdua, akhirnya kita ngerekrut 2 karyawan. Jadi total 4 sama saya. 4. Sekarang 4 karyawan juga? Sekarang 5. Sekarang 5. Kalau 6 sama saya lah, sama yang bantu.
Berarti sama kakaknya 6 gitu. Ya teman saya. Kalau boleh tahu kan karyawan tadi 5. Job desk-nya apa aja kak? Itu ada masing-masing, ada chef, bagian masak, kitchen, kasir, sama waiters ngelayanin. Udah ada job-jobnya masing-masing. Itu ada, kalau untuk karyawannya ada sesi kerja sendiri nggak kayak shift atau? Enggak, kita full. Oh full. Kita full. Nah, kita full dari segi masak sampai akhir. Gitu. Nggak ada shift-shiftan. Jadi untuk jam kerja tuh nanti kita double. Kan ini ramen ya kak, itu ada berapa jenis sih kalau dijual? Kalau untuk jenis ramennya tuh ada 3 varian, ada di original sama spicy sama kari. Kita baru 3 itu, belum ada yang miso dan lain sebagainya, belum ada. Paling best seller yang apa kak? Itu yang paling best seller ada di kari chicken sama kari beef. Oh. Itu best seller kita. Oke. Terus untuk keunikan dari produk ini apa kak sampai bisa seramai sekarang gitu? Kalau untuk yang penting konsisten dari segi rasa, terus servis harus bagus lah. Kalau misalkan rasa udah enak, kalau servisnya nggak bagus kan cuma juga. Itu sih lebih tepatnya. Kalau penjualannya itu ada online juga nggak kak? Kita ada di Grab sama di Shopee Food. Selain di tempat ya? Intinya untuk kalau pesanan online ada di Grab sama di Shopee Food sih. Terus kalau untuk kelemahan dari usaha bisnis kakak kira-kira apa? Kalau kelemahan sih pasti tempat ya kak. Tempat. Karena udah alhamdulillah kayak kita udah branding dan punya nama, dan sekarang makin banyak customer, kayak ada juga kayak repeater, pelanggan lama juga balik lagi. Kayak paling kelemahannya di tempat doang sih kak. Selain Untuk berbesar lagi lah. berarti selain itu udah. Selain itu nggak ada. Kalau untuk kelebihannya Kak? Kalau untuk kelebihan ya alhamdulillah sih konsisten. Alhamdulillah konsisten. Ada mungkin kelebihan dari ciri khas rasa ramen itu apa? Kalau untuk ciri khas itu di ini sih pasti nomor 1 konsisten di rasa. Nah, yang penting itu sih. Kalau kunci kayak untuk makanan segi apapun itu harus konsisten. Itu mungkin kuncinya di situ. Kalau bakar itu kan ada juga live-nya ya kak. Pemasarannya juga apa aja sih yang Itu udah sebenarnya kita baru-baru aja. Oh baru-baru. Baru sebulan ini kita live. Untuk pemasarannya itu awalnya itu gimana kak? Kayak tawar orang ke orang kah atau? Enggak, kita langsung buka. Dan awal mula tuh kita di alun-alun baru pakai stand kecil loh. Gitu. Dan berdua doang tuh. Berarti langsung buka di tempat gitu ya kak? Buka langsung di tempat tanpa ada pemasaran dari online dan lain sebagainya. Cuman waktu itu kayak udah ada ramen dengan versi yang street food. Kita udah di TikTok dan Instagram juga waktu itu. Terus kan kakak di alun-alun juga itu berapa jangka waktunya langsung pindah ke sini gitu berapa? Itu cuma dia 3 hari di sana. 3 hari langsung 3 hari pindah ke langsung sini. pindah ke sini. Langsung pindah. Rame langsung ya kak? Alhamdulillah langsung rame. Makasih Bu. Ini kan rame banget ya. Kalau misal ada yang datang udah posisi rame penuh kursi, itu gimana kak? Itu kita tetap waiting list. Waiting list kak. Kebetulan kan table kita ada di 8 table. Dan kalau misalkan 8 table terus ada pelanggan masuk baru, kalau misalkan berkenan untuk menunggu, itu waiting list kak. Kita arahin lah buat nunggu. Gitu. Nanti kalau misalkan ada table kosong baru nanti gantian. Dan itu antri. Kalau misal per hari itu berapa porsi gitu? Kita untuk hari biasa tuh harus 150, kalau weekend 200. Dari jam buka? Kita buka jam 2 sampai kalau weekend kita kalau misalkan weekday itu jam setengah 9. Kalau weekend kita sampai jam 9. Close order di jam 9. Kalau untuk omsetnya kak bisa? Kalau untuk omset per bulan ya 100 lah, hampir 100 lebih dikit lah. Oh my god! Wow! Itu masih kotor gitu? Itu kalau omset kotor pasti. Mungkin ada lain. Oh ya. Ditanyain. Motivasi kakak kenapa bisa membuka banyak usaha dari kan tadi dari masih mahasiswa ya udah berpikir ada ide-ide gitu kan. Apa yang bikin kakak motivasinya? Motivasi freedom finansial sih kak. Sepakat. Nah itu doang sih motivasinya. Kalau boleh minta apa namanya? Yang biasanya
Iya, kata-kata buat mahasiswa. Buat kata-kata nih, buat ngasih saran dan masukan nih buat mahasiswa. Intinya jangan fokus di mata kuliah atau di kuliahnya lah. Harus ada skill lain. Harus ada punya skill lain. Misalkan ada bakat sales, penjualan, tekunin aja. Intinya harus ada skill lain sih kan. Nggak boleh kayak stuck di situ terus. Jadi itu aja sih. Yang penting banyak relasi aja. Terima kasih Kak. Mungkin cukup. Udah. Tryna be your man till the end of time. Oh, I'll do anything to hold your hand and call you mine. I'm tryna be your man till the end of time. Oh, I'll do anything you ask me to. Nah, kalau boleh tahu kakak udah berapa kali ke ramen ini? Lupa ya, tapi sering sih. Kalau dari 3 kali bisa lebih nggak Kak? 3 kali kesini. Alasan repeat lagi kesini kenapa Kak? Emang rasanya enak sih, sama harganya kan terjangkau. Seringnya kalau kesini tuh sama temennya atau saudara atau Kadang sama temen, kadang sama pasangan juga. kalau boleh kasih rating untuk ramen ini Ya 9/10 lah. 9 ribu. Oke. Kalau biasa pesen kakaknya itu di apa varian apa? Spicy beef ramen sih. Oh, kalau kakaknya? Spicy chicken. Oke, terima kasih Kak.